Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didan Hendra Jamil Gani dari kelas IPA 303 akan menjelaskan sumber keunggulan komparatif. Dengan study case, keunggulan komparatif adalah prinsip utama dalam perdagangan internasional, itu menjelaskan mengapa perdagangan bebas akan bermanfaat bagi negara yang terlibat. Katakanlah dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua barang, yaitu kain dan sepatu. Asumsikan upah kedua negara adalah sama. Jumlah produksi kain dan sepatu per jam untuk masing-masing adalah: untuk Indonesia, kain dan sepatu sebanyak 100 dan 120. Untuk Malaysia, kain dan sepatu sebanyak 90 dan 80. Dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan absolut dari atas kain dan sepatu karena menghasilkan unit kain dan sepatu lebih banyak, sedangkan Malaysia tidak. Oleh karena itu, menurut teori keunggulan absolut, Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak berdagang satu sama lain. Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis produk. Berikut saya akan menjelaskan alasan teorinya. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Itu menjawab pertanyaan mengapa negara berdagang satu sama lain bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Sebuah negara harus fokus pada produk yang keunggulan komparatif dan membeli produk lain dan negara lain. Dijelaskan oleh teori Hexter-Ohlin, sebuah teori yang menjelaskan keberadaan keunggulan komparatif suatu negara melalui anugerah faktornya. Sebuah negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu produk jika negara tersebut relatif diberkahi dengan baik dengan input yang digunakan secara intensif dalam produksi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian dari study case yang telah saya bacakan sebelumnya. Jika kita menggunakan keunggulan komparatif, kedua negara seharusnya berdagang. Di bawah teori ini, perdagangan keduanya saling menguntungkan jika masing-masing fokus pada produk yang memiliki biaya peluang terendah. Untuk mengukur biaya peluang, pertama, mari hitung harga relatif satu unit kain dalam hal sepatu di masing-masing negara. Misalnya dengan Indonesia dengan sepatunya 1,2 dan Malaysia kainnya 1 dengan sepatunya 0,89. Dari tabel yang saya bacakan tadi, kita dapat mengatakan biaya peluang untuk memproduksi 1 unit kain Indonesia sama dengan 1,2 unit sepatu. Sementara itu di Malaysia biaya peluang 1 unit kain sama dengan 0,89 sepatu. Sebagaimana sebelumnya, asumsikan harga sama dengan biaya peluang. Di Indonesia harga 1 unit sepatu sama dengan 0,83 kain, lebih murah dibandingkan dengan Malaysia di mana harga 1 unit sepatu sama dengan 1,125 kain. Menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya terjadi dan menguntungkan secara komparatif. Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi sepatu, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan dalam memproduksi kain. Jadi Indonesia seharusnya membeli kain dari Malaysia dan sebaliknya, Malaysia seharusnya membeli sepatu dari Indonesia. Jadi penyelesaian seperti itu dengan menggunakan keunggulan komparatif di mana menguntungkan kedua belah pihak, Malaysia dan Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Sekian, terima kasih.